Halo semuanya, kenalin nih kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Kepribadian Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama para member kelompok kami. Kenalin, namaku Ceria dengan NIM 20. Saya Febria dengan NIM 15. Saya Novi dari NIM 22. Saya Alma dengan NIM 09. Dan saya Retno dari NIM 26. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai teori Harry Stack-Sullivan. Berikut ini adalah biografi tentang Harry Stack-Sullivan. Harry Stack-Sullivan merupakan orang pertama kelahiran Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian. Menurutnya, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Sullivan berpendapat apa yang khas manusiawi adalah interaksi sosial. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Harry Stack-Sullivan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dinamisme, yang kedua personifikasi, yang ketiga proses kognitif, dan yang keempat sistem self. Dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang yang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Transformasi energi atau tingkah laku itu bisa terbuka atau tersembunyi. Personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Berikut adalah tabel pembentukan personifikasi diri menurut Harry Stack-Sullivan. Yang pertama, good me. Ini didasarkan pada pengalaman menyenangkan pada masa kanak-kanak. Pengalaman tersebut seperti terpenuhi semua kebutuhan secara fisiologis maupun emosional yang diberikan oleh ibunya. Yang kedua, bad me. Sedangkan bad me didasarkan pada pengalaman yang menyakitkan atau menimbulkan kecemasan di masa kanak-kanaknya. Yang ketiga, not me. Lain halnya dengan not me yang didasarkan pada pengalaman yang sangat menakutkan di masa kanak-kanak. Sistem self. Sistem self merupakan bagian dinamisme yang paling kompleks, suatu pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Proses kognitif. Proses kognitif menurut teori Harry Stack-Sullivan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prototaksis, yang kedua ada parataksis, dan yang ketiga ada sintaksis. Prototaksis adalah rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada bayi, di mana arus kesadaran seperti penginderaan sebelum dan sesudah. Semua pengetahuan bayi adalah pengetahuan saat itu, di sini dan sekarang. Parataksis. Parataksis adalah kira-kira pada awal tahun kedua, bayi mulai mengenali persamaan-persamaan dan perbedaan peristiwa-peristiwa. Pada tahap ini, bayi mengembangkan cara berpikir, melihat hubungan sebab akibat, asosional peristiwa yang terjadi pada saat yang bersamaan. Sintaksis. Sintaksis adalah berpikir logis dan realistik menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama, khususnya bahasa kata bilangan ketika ada mulai belajar berbicara, mempelajari kata yang secara umum diterima sebagai wakil dari suatu peristiwa. Saat itulah Anda mulai berpikir sintaksis. Normalnya sintaksis mulai mendominasi sejak usia 4-10 tahun. Selanjutnya yaitu dinamika kepribadian menurut Harry Stack-Sullivan. Yang pertama ada needs. Needs adalah kebutuhan. Yang mula pertama muncul adalah tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan biologis dalam diri individu dan atau ketidakseimbangan fisikokimia antara individu dengan lingkungannya. Needs versus anxiety.
Anxiety adalah kecemasan, merupakan pengaruh pendidikan yang paling besar sepanjang hayat, disalurkan mula-mula oleh pelaku keibuan kepada bayinya. Jika si ibu mengalami kecemasan, dia akan menyatakannya pada wajahnya, irama katanya, dan tingkah lakunya, dan bayi akan terinduksi sehingga merasakan kecemasan seperti yang dirasakan oleh ibunya. Nah, selanjutnya, needs versus anxiety akan menghasilkan tensi. Nah, tensi sendiri ini adalah tegangan. Tegangan adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Lalu, ketika orang melakukan tegangan, orang akan melakukan transfer energi. Nah, transformasi energi ini sendiri adalah tegangan yang ditransformasikan menjadi tingkah laku, baik tingkah laku yang terbuka maupun tertutup. Tahap-tahap perkembangan kepribadian menurut Harry Stack Sullivan ada 6. Yang pertama, bayi atau infansi, dimulai dari umur 0 hingga 18 bulan. Kemudian yang kedua, anak atau childhood, dimulai dari 1,5 tahun hingga 4 tahun. Kemudian yang ketiga, remaja awal atau juvenile, dimulai dari umur 4 hingga 10 tahun. Kemudian yang keempat, pre-adolescent atau pre-adolescence, dimulai dari umur 8 atau 10 hingga 12 tahun. Kemudian yang kelima ada adolescent awal atau early adolescence, dimulai dari umur 12 hingga 16 tahun. Kemudian yang keenam adolescent akhir atau late adolescence, dimulai dari 16 awal hingga 20 tahunan. Nah, berikut ini merupakan tabel yang berisikan tahap-tahap perkembangan dari Harry Stack Sullivan. Bayi atau infansi. Pada periode ini dimulai sejak bayi lahir hingga bisa berbicara, atau dimulai dari umur 0 hingga 18 bulan. Bayi menjadi manusia berkat kelembutan kasih sayang yang diterima dari pemeran keibuan. Perhatian utama bayi adalah makan, sehingga objek pertama yang menjadi pusat perhatiannya adalah puting susu ibu atau puting botol. Puting yang mewakili ibu itu menimbulkan paling tidak 3 image sesuai dengan pengalaman bayi itu dengan puting itu. Yang pertama, puting bagus atau good nipple. Puting yang lembut, penuh kasih sayang dan menjanjikan kepuasan fisik. Kemudian yang kedua, bukan puting atau not nipple. Puting yang salah karena tidak mengeluarkan air susu, bahkan merupakan tanda penolakan dan isyarat mencari puting lain. Kemudian yang ketiga, puting buruk atau bad nipple. Puting dari ibu yang cemas, tidak memberi kasih sayang dan kepuasan fisik. Pengalaman makan itu akan membentuk personifikasi ibu. Puting bagus menjadi ibu baik atau good mother, dan bukan puting atau puting buruk menjadi ibu buruk atau bad mother. Kemudian personifikasi ibu menjadi awal dari personifikasi diri sendiri. Bayi mulai membentuk gambaran saya baik, bukan saya, dan saya buruk yang menjadi dasar pemahaman diri. Anak atau childhood. Pada periode ini dimulai sejak anak bisa mengucap kata sampai butuh kawan bermain, atau dimulai sejak usia 1,5 hingga 4 tahun. Tahap anak dimulai dengan perkembangan bicara dan belajar berpikir sintaksis, serta perluasan kebutuhan untuk bergaul dengan kelompok sebaya. Perkembangan bahasa memungkinkan fusi berbagai personifikasi, misalnya ibu baik dan ibu buruk menyatu dalam gambaran orang yang dipanggil ibu. Pada akhir periode ini, personifikasi saya baik dan saya buruk juga menjadi terintegrasi, sehingga sistem self memperoleh struktur yang lebih koheren. Anak mulai belajar menyembunyikan aspek tingkah laku yang diyakininya dapat menimbulkan kecemasan atau hukuman. Misalnya, mereka belajar melakukan rasionalisasi atau memberi alasan palsu mengenai segala hal yang sudah mereka kerjakan atau sedang mereka rencanakan. Mereka memiliki tampilan seolah-olah atau as if performance, yakni yang pertama dramatisasi, yang kedua bergaya sibuk, yang ketiga transformasi jahat, yang keempat sublimasi tak sadar.
Remaja awal atau juvenile, usia sekolah sampai berkeinginan bergaul intim. Pada periode ini dimulai sejak usia 4-10 tahun. Tahap juvenile atau remaja awal berlangsung sepanjang usia sekolah dasar sampai anak membutuhkan persahabatan yang akrab, sekitar usia 10 tahun. Perkembangan penting dalam tahap ini adalah loncatan sosial ke depan. Anak belajar berkompetisi, kompromi, kerjasama, dan memahami makna perasaan kelompok. Mereka mendapat pengalaman dengan otoritas di luar rumah. Peluangnya untuk melakukan validasi konsensual yang mendukung pikiran sintaksis semakin luas. Nah, perkembangan negatif yang penting pada tahap ini adalah belajar stereotip, ostrasisme, dan disparagement. Dunia semakin kompleks dan komplikatif bagi anak usia sekolah dasar. Kalau kompleksitas itu menimbulkan kecemasan yang berlebihan, juvenile mungkin berusaha mempertahankan rasa aman dengan menutup tidak boleh masuk ke kesadaran. Hal ini bisa membuat kehilangan kemampuan berkomunikasi secara sintaksis dan kemampuan berhubungan interpersonal. Preadolescent atau preadolescence, mulai bergaul akrab sampai pubertas. Pada periode ini dimulai dari umur 8 atau 10 sampai 12 tahun. Periode ini sangat singkat, berakhir sampai pubertas, tetapi sangat penting. Preadolescent ditandai oleh awan kemampuan bergaul akrab dengan orang lain, bercirikan persamaan yang nyata dan saling memperhatikan. Mereka membutuhkan charm. Charm yang dimaksud adalah teman akrab dari jenis kelamin yang sama, teman yang dapat menjadi tempat mencurahkan isi hati dan bersama-sama mencoba memahami dan memecahkan masalah hidup. Kebahagiaan dan perasaan berharga dari teman charm menjadi lebih penting daripada perasaan kesenangan diri sendiri. Tanpa charm, preadolescent mungkin menjadi korban dari kesendirian yang menyedihkan, yang lebih buruk daripada kecemasan, dan menjadi hambatan berat menyelesaikan tugas adolescent. Adolescent awal atau early adolescence, pubertas sampai pola aktivitas seksual yang mantap. Pada periode ini dimulai sejak usia 12-16 tahun. Perubahan fisik usia pubertas mengembangkan hasrat seksual atau lust pada periode awal adolescent. Pada tahap ini, pola aktivitas seksual yang memuaskan seharusnya sudah dapat dimiliki. Banyak problem yang muncul pada periode ini merefleksikan konflik antar 3 kebutuhan dasar, yaitu keamanan atau bebas dari kecemasan, keintiman atau pergaulan akrab dengan seks lain, dan yang terakhir kepuasan seksual. Sullivan berpendapat bahwa adolesen awal adalah titik balik dalam perkembangan kepribadian. Orang harus dapat mengatasi kebutuhan intimasi dan dorongan seksual tanpa terganggu rasa amannya. Kalau itu tidak dapat dilakukan, dia akan menghadapi kesulitan serius pada tahap perkembangan berikutnya. Adolesen akhir atau late adolescence, kemantapan seks sampai tanggung jawab sosial. Pada periode ini dimulai sejak usia 16 awal sampai 20-an. Periode ini berakhir sampai pemuda mengenal kepuasan dan tanggung jawab dari kehidupan sosial dan warga negara dewasa. Selama periode ini, pengalaman semakin banyak terjadi pada tingkat berpikir sintaksis. Apakah orang bekerja atau melanjutkan kuliah, mereka harus memperluas pemahamannya mengenai sikap hidup orang lain, pemahamannya mengenai tingkat saling ketergantungan dalam hidup, dan cara menangani berbagai jenis masalah interpersonal. Tahap ini ditandai dengan pemantapan hubungan cinta dengan satu pasangan. Namun menurut Sullivan, perkembangan luar biasa tinggi dalam hubungan cinta dengan orang lain bukan tujuan utama kehidupan, tetapi sekedar sumber utama kepuasan hidup. Nah, Harry Stack Sullivan juga menjelaskan terkait maturity atau kematangan. Maturity atau kematangan dimulai sejak umur 20 tahun ke atas. Setiap prestasi penting tahap yang terdahulu akan menjadi bagian penting dari kepribadian masak. Jadi dewasa yang masak hendaknya sudah belajar memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting seperti bekerja sama dan berkompetisi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberikan kepuasan intimasi dan seksual, dan berfungsi secara efektif di masyarakat di mana dia berada. Menurut Sullivan, di antara pencapaian-pencapaian itu, intimasilah yang paling penting. Usai sudah pembahasan kita mengenai teori Harry Stack Sullivan. Nah, sebelum video ini kita akhiri, kita ada pantun nih buat kalian. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.